Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak tewas dianiaya orang tak dikenal. Bocah 4 tahun penumpang helikopter ditemukan tewas. Pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Pemprov Papua Barat gelar pameran UMKM selama 3 hari di pusat perbelanjaan. Seorang tukang ojek kembali menjadi korban kekerasan. Korban bernama Adil bernasib naas, ia tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh orang tak dikenal di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Sabtu lalu. Saksi mengatakan korban saat itu tengah melintas di kampung Kibogolome. Tiba-tiba ia diserang dengan senjata tajam. Rekan-rekan kami dari Polres Puncak Ilaga mendapat laporan dari warga telah terjadi penganiayaan terhadap tukang ojek atas nama Adil. Ya, rekan-rekan kami dari Polres dibackup oleh Satgas Pendekatan yang ada di sana melakukan evakuasi terhadap korban penganiayaan ke rumah sakit di Ilaga. Korban ditemukan di kampung Kibogolome, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kondisi korban sangat mengkhawatirkan karena luka yang ada di korban pada seluruh tubuh, baik yang ada di kepala maupun di kedua tangannya. Mudah-mudahan kita semua berdoa korban segera dapat teratasi dan segera sembuh. Untuk kasus ini sedang didalami oleh tim penyidik dari Polres Ilaga. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Ilaga. Aparat gabungan TNI Polri masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata KKB dalam peristiwa tersebut. Polisi menghimbau kepada seluruh warga Puncak agar tidak bepergian terlalu jauh karena beresiko tinggi dan membahayakan nyawa. Jenazah Adil dievakuasi ke Timika, Papua dengan menggunakan pesawat. Di Bandara Moses Kilangin, jenazah langsung dikawal aparat keamanan dan dibawa ke rumah duka di Jalan Ahmad Yani. Adil dimakamkan di TPU Mimika Ahad kemarin. Dari Puncak dan Mimika, Hendra dan Igo melaporkan. Kasus pembunuhan terhadap Asep, warga kampung Yokatapa, Kabupaten Intan Jaya beberapa bulan lalu menyeret salah seorang anggota KKB. Polisi meringkus 2 orang di Jalan Pembangunan Intan Jaya Sabtu lalu. Salah satu pelaku, Johnson Degau, merupakan anggota KKB. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polres Nabire untuk pengembangan. Gabungan Satgas Damai Kartini serta Polres Intan Jaya telah melakukan penangkapan terhadap FS yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Asep Saputra pada tanggal 18 April 2001, di mana Asep dibacok dengan parang. Ya, itu ditangkap kemarin sore sekira pukul 16.06 ya di Kaliwabu bawah ya, distrik Sugapa. Mereka ditangkap. Hasil pemeriksaan dari tim didapatkan bahwa mereka juga memiliki 10 butir peluru. Ternyata dari 10 butir peluru dikembangkan bahwa peluru itu didapat dari JS dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi beberapa orang sudah lakukan pemeriksaan untuk menguatkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh FN terhadap kasus yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh FS terhadap Asep Saputra di tahun 2001. Terus kemudian kepemilikan 10 butir peluru. Kemudian tadi pagi ya, FS dan
CS diterbangkan dari Intan Jaya menuju Nabire untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Hingga karena jaringan di Nabire lebih bagus untuk mendeteksi penetrasi atau jaringan-jaringan yang dilakukan oleh kelompok daripada FM. FM ini adalah salah satu anggota KKB yang ada di Sugapa. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Nabire dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim SAR akhirnya menemukan bocah berusia 4 tahun yang sempat hilang saat kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila, Mimika. Korban ditemukan meninggal dunia dan jasadnya dievakuasi tim SAR ke Bandara Moses Kilangin bersama kotak hitam helikopter yang merekam berbagai suara saat penerbangan. Kemarin berhasil mengevakuasi 10 orang dan hari ini 1 orang, tentunya dari tim yang melaksanakan operasi di lapangan yang sudah disampaikan dari gabungan Basarnas Brimob dan dari Pasca sendiri atau dari TNI AU sudah memaksimalkan, dan tadi pola-pola pencarian yang di sharing pada saat briefing awal dilaksanakan, dan pada pukul kurang lebih 13.00 tadi, ya, jam 1 siang tadi, mendapat informasi dari tim di lapangan lewat telepon satelit yang sudah disampaikan Pak Dan Lanut bahwa korban berhasil ditemukan dengan kondisi Mike Delta. Ya. Korban ini tentunya dalam prepare untuk ditransfer menggunakan heli Karakal, dan ini berproses ditambah dengan pekerjaan untuk alat-alat atau dokumen yang ada di heli yang perlu diamankan untuk bagian dari investigasi dari KNKT. Rabu pekan lalu helikopter bertolak dari distrik Jila membawa ibu hamil bersama anaknya berusia 4 tahun. Helikopter juga membawa 9 penumpang lain. Karena cuaca buruk, helikopter jatuh, 10 penumpang selamat, namun bocah 4 tahun terlempar keluar dan hilang. Helikopter tersebut disewa pemerintah daerah untuk difungsikan sebagai puskesmas terbang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bupati Nduga meminta semua penerbangan di Timika agar beroperasi kembali di Bandara Kenyam. Bupati sudah menyurati seluruh maskapai agar kembali beroperasi. Penembakan pesawat di Bandara Kenyam menyebabkan sejumlah maskapai menunda terbang ke Kenyam karena dinilai tidak aman karena membahayakan kru dan penumpang pesawat. Bupati menjamin keamanan penerbangan yang masuk dan keluar dari Bandara Kenyam Nduga. Sudah menyurat ke semua airnav yang ada, beberapa penerbangan baik dari Wamena bisa masuk, dari Timika juga bisa masuk, ada penumpang yang dari sini mau keluar, mulai hari ini bisa bebas keluar. Jadi kami sudah buka penerbangan ini, jadi keamanan tetap, segala sesuatu terjadi itu kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaah anggota masyarakat di sini tidak usah khawatir. Jadi hari ini ada banyak pesawat akan masuk. Jadi ada yang mau keluar, ada yang mau masuk, sesuaikan. Jadi terima kasih, mungkin itu saja. Karena ada orang lain mau masuk takut, sehingga saya yang bawa masuk pesawat ini supaya semua masyarakat mau ke mana, anak-anak sekolah yang mau pergi sekolah, sesuaikan, jangan sampai terlambat. Baik, terima kasih. Kemudian aktivitas masyarakat tetap jalan seperti biasa. Jadi masyarakat, aktivitas ekonomi, usaha-usaha lain atau kegiatan aktivitas lain, pegawai negeri, kami semua tugas masing-masing tetap jalan. Pesawat Sam Air yang membawa sembako diberondong senjata api oleh KKB saat mendarat di Bandara Kenyam Nduga, Kamis pekan lalu. Pilot dan kopilot selamat dan langsung dievakuasi ke Jayapura serta dibawa ke rumah sakit karena menderita sejumlah luka ringan. Afi Tindarto melaporkan dari Nduga, Papua.